Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas alur cerita drama Korea The Bequeath drama tahun 2024. Sebuah thriller misteri yang dipenuhi rahasia keluarga, perebutan warisan, dan rangkaian pembunuhan yang saling berkaitan. Mari kita ikuti kisah lengkapnya dari awal hingga akhir. Yoon Seo-ha menjalani hidup yang penuh tekanan. Ia bekerja sebagai dosen kontrak di sebuah universitas. Tetapi usahanya untuk memperoleh jabatan tetap selalu terhambat oleh politik kampus. Di rumah, kehidupan pernikahannya dengan Yang Ye-seok juga tidak harmonis. Namun Seo-ha mulai curiga suaminya berselingkuh, sehingga diam-diam menyewa seorang penyelidik untuk mengawasinya. Di tengah kekacauan hidupnya, Seo-ha menerima telepon dari pihak kepolisian. Mereka memberitahukan bahwa seorang pria bernama Yoon Myung-gil telah meninggal dunia secara mendadak. Yang membuat Seo-ha terkejut adalah pria itu ternyata pamannya dari pihak ayah. Seseorang yang bahkan tidak pernah ia kenal selama hidupnya. Sebagai satu-satunya kerabat yang tercatat, Seo-ha diminta mengurus pemakaman dan proses warisan. Dengan perasaan bingung, Seo-ha datang ke desa terpencil tempat pemakaman berlangsung. Suasana desa terasa sunyi dan mencekam. Warga memandangnya dengan tatapan aneh, seolah kedatangannya telah lama dinantikan. Setelah prosesi pemakaman selesai, ia mengetahui bahwa sang paman mewariskan sebuah tanah makam leluhur keluarga yang sangat luas kepadanya. Warisan itu membuat Seo-ha semakin heran karena ia sama sekali tidak memahami alasan pamannya memilih dirinya sebagai pewaris. Belum sempat mencerna kenyataan tersebut, seorang pria asing bernama Kim Yang-ho tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan sikap yang sulit ditebak, pria itu mengaku sebagai adik tiri Seo-ha, anak lain dari ayah kandung mereka. Pengakuan itu menghancurkan keyakinan Seo-ha tentang masa lalu keluarganya. Ia tidak pernah mengetahui bahwa ayahnya memiliki anak lain. Yang Ho bersikeras bahwa dirinya juga berhak atas tanah makam tersebut. Ia menunjukkan sikap yang berubah-ubah, terkadang tampak ramah dan rapuh, tetapi sesaat kemudian berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Kehadirannya membuat Seo-ha merasa tidak aman dan mulai mempertanyakan rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluarganya. Sementara itu, detektif Choi Sung-jun sedang menyelidiki kematian misterius seorang pria yang diduga diracun. Penyelidikannya mengarah pada sejumlah petunjuk yang secara perlahan mulai terhubung dengan desa tempat makam keluarga Seo-ha berada. Tanpa disadari, kasus pembunuhan tersebut menjadi awal dari misteri yang jauh lebih besar dan mengerikan. Sepulang dari desa, Seo-ha berusaha melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh tanah makam warisan dan kemunculan Kim Yang-ho yang mengaku sebagai adik tirinya. Ia mulai mencari informasi tentang masa lalu ayahnya, tetapi hampir semua orang yang mengenal keluarganya memilih bungkam. Tak lama kemudian, seorang pria yang mengetahui rahasia keluarga Seo-ha ditemukan tewas secara mengenaskan. Polisi menduga kematian itu adalah pembunuhan yang telah direncanakan. Detektif Choi Sung-jun memimpin penyelidikan dan menemukan bahwa korban memiliki hubungan dengan tanah makam yang baru diwariskan kepada Seo-ha. Di sisi lain, Kim Yang-ho terus mendatangi Seo-ha. Ia berulang kali meminta agar tanah makam dibagi kepadanya. Penolakannya membuat Yang-ho semakin sulit dikendalikan. Sikapnya berubah menjadi lebih agresif. Bahkan ia mulai mengikuti Seo-ha ke berbagai tempat sehingga membuat perempuan itu hidup dalam ketakutan. Masalah Seo-ha semakin bertambah ketika kehidupan rumah tangganya benar-benar berada di ujung kehancuran. Kecurigaannya terhadap perselingkuhan suaminya terbukti semakin kuat. Di tengah tekanan pekerjaan, konflik keluarga, dan ancaman dari Yang-ho, Seo-ha merasa hidupnya perlahan kehilangan kendali. Sementara itu, Detektif Sung-jun menemukan bahwa pembunuhan pertama bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ada pola tertentu yang menghubungkan korban dengan sejarah keluarga Yoon. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak saksi yang tiba-tiba menghilang atau ditemukan tewas dalam keadaan misterius. Di desa tempat makam leluhur berada, para warga mulai berbisik bahwa kutukan lama telah kembali. Mereka percaya setiap orang yang berusaha menguasai tanah makam tanpa memahami rahasia di baliknya akan mengalami nasib buruk. Kepercayaan itu membuat suasana desa semakin mencekam. Menjelang akhir penyelidikan awal, Sung-jun menyadari bahwa seluruh rangkaian pembunuhan tampaknya mengarah pada satu tujuan. Membersihkan semua orang yang mengetahui rahasia sebenarnya tentang keluarga Seo-ha dan warisan makam tersebut.
Sementara itu, Seo-ha sama sekali belum menyadari bahwa dirinya telah menjadi target berikutnya. Detektif Choi Sung-jun semakin yakin bahwa seluruh kasus pembunuhan memiliki hubungan dengan keluarga Yun. Ia menelusuri riwayat Yoon Myung-gil dan menemukan bahwa pria itu selama bertahun-tahun hidup menyendiri sambil menjaga tanah makam leluhur. Banyak catatan tentang keluarganya sengaja dihapus atau disembunyikan. Seolah ada seseorang yang ingin mengubur masa lalu mereka untuk selamanya. Di sisi lain, Yoon Seo-ha mulai mencari tahu asal-usul Kim Yang-ho. Dari berbagai informasi yang ia kumpulkan, ia mengetahui bahwa Yang-ho memang memiliki hubungan darah dengannya. Namun, masa kecil Yang-ho dipenuhi penelantaran, kemiskinan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Kehidupan yang keras membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang tidak stabil dan sulit ditebak. Meski begitu, Seo-ha merasa ada sesuatu yang janggal. Yang-ho tampak sangat terobsesi bukan hanya pada tanah makam, tetapi juga pada dirinya. Ia terus muncul di saat-saat yang tidak terduga. Seolah selalu mengetahui keberadaan Seo-ha, hal itu membuat Seo-ha hidup dalam ketakutan dan merasa selalu diawasi. Sementara penyelidikan berlangsung, sebuah pembunuhan lain kembali terjadi. Korban kali ini juga memiliki kaitan dengan desa tempat makam keluarga berada. Cara pelaku menghabisi korban menunjukkan bahwa pembunuh mengenal para korbannya dengan sangat baik dan sengaja. Menghilangkan setiap orang yang berpotensi membuka rahasia lama. Detektif Sung Jun mulai mencurigai bahwa pelaku bukan sekadar pembunuh biasa. Ia melihat adanya motif yang sangat pribadi, dipenuhi dendam dan keinginan melindungi sesuatu yang dianggap lebih penting daripada nyawa manusia. Dugaan itu membuat lingkaran penyelidikan semakin mengarah kepada orang-orang terdekat Seo-ha. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Seo-ha akhirnya menyadari bahwa warisan yang diterimanya bukanlah keberuntungan. Tanah makam itu membawa konflik, kematian, dan rahasia keluarga yang selama puluhan tahun terkubur. Semakin ia berusaha mencari kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintainya. Sebuah bukti baru ditemukan oleh detektif Sung Jun. Bukti tersebut mengarah pada satu kesimpulan mengejutkan. Seseorang yang selama ini berada sangat dekat dengan Seo-ha kemungkinan besar mengetahui identitas pembunuh. Dan alasan sebenarnya di balik seluruh rangkaian kematian tersebut. Penyelidikan detektif Choi Sung-jun memasuki tahap yang semakin berbahaya. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkannya menunjukkan bahwa seluruh korban memiliki keterkaitan dengan masa lalu keluarga Yun. Mereka semua pernah mengetahui atau terlibat dalam sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh warga desa. Yoon Seo-ha mulai menerima tekanan dari berbagai pihak. Beberapa orang mendesaknya untuk segera menjual tanah makam agar semua persoalan berakhir. Namun, ada pula yang memperingatkannya agar tidak menyentuh tanah itu karena dipercaya menyimpan kutukan dan sejarah kelam yang belum selesai. Kim Yang-ho semakin sering muncul tanpa diduga. Ia menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Seo-ha sekaligus mengancam siapapun yang dianggap menyakitinya. Sikapnya yang tidak menentu membuat Seo-ha semakin bingung. Di satu sisi, Yang-ho tampak ingin melindunginya. Di sisi lain, kehadirannya selalu diikuti oleh berbagai peristiwa mengerikan. Sementara itu, kehidupan pribadi Seo-ha benar-benar runtuh. Hubungannya dengan sang suami berakhir setelah berbagai kebohongan dan pengkhianatan terungkap. Di saat ia kehilangan tempat bergantung, Seo-ha hanya bisa memusatkan perhatian pada usaha mengungkap rahasia keluarganya. Detektif Sung Jun akhirnya menemukan hubungan antara kematian Yoon Myung-gil dan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Ia menyimpulkan bahwa pelaku memiliki dendam yang telah dipendam sejak lama. Semua tindakannya bukan dilakukan demi harta semata, melainkan untuk melindungi seseorang dan mempertahankan hak yang menurutnya telah dirampas. Ketika polisi mulai mempersempit daftar tersangka, pelaku kembali bergerak lebih cepat. Seorang saksi penting yang hendak memberikan kesaksian ditemukan tewas sebelum sempat bertemu dengan Sung Jun. Kematian itu membuat penyelidikan kembali menemui jalan buntu sekaligus membuktikan bahwa pelaku terus mengawasi setiap langkah polisi. Seo-ha menemukan sebuah petunjuk yang tersimpan di rumah mendiang pamannya. Petunjuk tersebut mengungkap bahwa ayahnya selama ini menyembunyikan sebuah fakta besar mengenai kelahiran Kim Yang-ho. Rahasia itulah yang menjadi awal dari seluruh tragedi yang kini menimpa keluarganya. Penemuan dokumen peninggalan Yoon Myung-gil membuat Yoon Seo-ha akhirnya memahami sebagian besar masa lalu keluarganya. Dari catatan tersebut,
Ia mengetahui bahwa Kim Yang-ho memang merupakan anak kandung ayahnya dari hubungan lain. Sejak kecil, Yang-ho hidup tanpa kasih sayang dan tidak pernah diakui sebagai anggota keluarga. Ia tumbuh dalam kesepian, kemiskinan, dan penolakan dari masyarakat desa. Kesadaran itu membuat Seo-ha mulai memandang Yang-ho dengan cara berbeda. Ia menyadari bahwa kemarahan adik tirinya bukan hanya dipicu oleh perebutan warisan, tetapi juga oleh luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Meski demikian, Seo-ha tetap tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali Yang-ho muncul, selalu terjadi peristiwa yang mengarah pada kematian. Sementara itu, Detektif Choi Sung-jun menemukan bukti baru yang menghubungkan Yang-ho dengan beberapa lokasi pembunuhan. Namun bukti tersebut belum cukup kuat untuk menetapkannya sebagai pelaku. Sung-jun justru merasa ada seseorang yang sengaja mengarahkan penyelidikan agar semua tuduhan jatuh kepada Yang-ho. Di sisi lain, polisi mulai mengungkap adanya praktik-praktik kelam yang pernah terjadi di desa bertahun-tahun lalu. Sejumlah warga ternyata pernah bekerja sama menutupi berbagai kejadian demi menjaga nama baik keluarga tertentu. Rahasia itu diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya memicu rangkaian tragedi di masa kini. Seo-ha semakin yakin bahwa tanah makam bukanlah sumber kutukan. Yang sebenarnya menghancurkan keluarganya adalah kebohongan, rasa malu, dan dendam yang dipelihara selama puluhan tahun. Ia memutuskan untuk membantu polisi mengungkap seluruh kebenaran, meskipun langkah itu dapat membahayakan nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, pelaku kembali bergerak. Ia mengincar seseorang yang dianggap mengetahui fakta paling penting tentang sejarah keluarga Yun. Serangan itu hampir berhasil, tetapi kali ini polisi datang tepat waktu sehingga korban berhasil diselamatkan. Dari kesaksiannya, Sung-jun memperoleh petunjuk yang semakin memperjelas identitas orang yang berada di balik seluruh pembunuhan. Seo-ha menyadari bahwa dirinya juga sedang diawasi oleh pelaku, ancaman yang selama ini terasa jauh kini benar-benar berada di depan mata. Ia pun bersiap menghadapi kenyataan bahwa rahasia keluarganya akan segera terbongkar. Bersamaan dengan terungkapnya identitas pembunuh yang sesungguhnya, Detektif Choi Sung-jun dan timnya mulai menyusun kembali seluruh rangkaian pembunuhan. Dari berbagai bukti forensik, kesaksian para saksi, dan hubungan antar korban. Mereka menyadari bahwa semua pembunuhan dilakukan oleh satu orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masa lalu keluarga Yun. Pelaku memilih korbannya dengan sangat hati-hati, hanya mereka yang dianggap mengancam rahasia keluarga. Di sisi lain, Yu Seo-ha semakin tertekan, ia tidak lagi merasa aman dimanapun berada. Seseorang terus mengikutinya dari kejauhan. Sementara berbagai ancaman datang tanpa henti. Seo-ha mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pewaris tanah makam, tetapi juga orang yang memegang kunci untuk mengungkap seluruh kebenaran. Kim Yang-ho kembali menemui Seo-ha. Kali ini ia tidak lagi membicarakan warisan, melainkan memperingatkannya agar segera meninggalkan desa dan melupakan semua penyelidikan. Yang-ho tampak mengetahui bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Tetapi ia tetap menolak menjelaskan semuanya secara terbuka. Sementara itu, Detektif Sung-jun berhasil menemukan seorang saksi yang selama bertahun-tahun menyembunyikan fakta penting. Dari kesaksiannya, terungkap bahwa dendam yang menjadi pemicu seluruh tragedi bermula sejak generasi sebelumnya. Sejumlah orang telah mengorbankan kehidupan orang lain demi menjaga nama baik keluarga dan mempertahankan warisan tanah makam. Petunjuk tersebut membawa polisi kepada identitas pelaku yang sebenarnya, meski belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sung-jun kini memahami motif di balik setiap pembunuhan. Semua tindakan pelaku dilakukan demi menutupi rahasia lama sekaligus melindungi seseorang yang dianggap paling berharga dalam hidupnya. Seo-ha akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia hanya melihat sebagian kecil dari kebenaran, orang yang ia curigai belum tentu menjadi pembunuh. Sementara orang yang tampak tidak bersalah justru memiliki peran besar dalam tragedi keluarganya. Penemuan itu membuatnya semakin berhati-hati dalam mempercayai siapapun. Polisi bersiap melakukan penangkapan setelah memperoleh bukti baru. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pelaku lebih dulu melancarkan aksi terakhirnya. Sebuah peristiwa berdarah kembali terjadi, menandakan bahwa konfrontasi besar antara pelaku, Seo-ha, dan pihak kepolisian sudah tidak dapat dihindari lagi. Peristiwa berdarah yang terjadi sebelum penangkapan membuat seluruh tim kepolisian bergerak cepat.
Detektif Choi Sung-jun yakin bahwa pelaku akan kembali ke tanah makam keluarga Yun. Tempat semua konflik bermula, polisi segera mengepung area tersebut. Tetapi pelaku sudah lebih dahulu menghilang ke dalam hutan di sekitar makam. Di saat yang sama, Yoon Seo-ha menerima pesan yang memintanya datang sendirian ke makam leluhur, meskipun mengetahui itu adalah jebakan. Ia tetap berangkat. Seo-ha merasa hanya dengan menghadapi masa lalu keluarganya secara langsung. Rangkaian tragedi yang telah merenggut banyak nyawa dapat diakhiri. Sesampainya di lokasi, Seo-ha bertemu dengan Kim Yang-ho. Wajah pria itu dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Ia akhirnya mengakui bahwa selama ini ia mengetahui lebih banyak tentang rahasia keluarga daripada yang pernah ia ceritakan. Bertahun-tahun hidup dalam penolakan membuatnya dipenuhi amarah. Tetapi ia juga tidak ingin Seo-ha menjadi korban dari dosa generasi sebelumnya. Sementara itu, Detektif Sung-jun berhasil menemukan bukti terakhir yang memastikan identitas pembunuh. Seluruh pembunuhan dilakukan dengan tujuan membungkam orang-orang yang mengetahui rahasia kelahiran. Yang Ho dan konflik warisan keluarga. Dendam yang dipelihara selama puluhan tahun telah berubah menjadi rangkaian kejahatan yang sulit dihentikan. Ketika polisi tiba di tanah makam, situasi berubah menjadi sangat menegangkan. Pelaku yang sebenarnya muncul dan berusaha menghilangkan bukti terakhir yang dapat membongkar seluruh kebenaran. Seo-ha dan Yang Ho berada tepat di tengah konfrontasi tersebut. Sementara Sung-jun berusaha menghentikan pelaku sebelum ada korban lagi. Dalam kekacauan itu, seluruh rahasia keluarga akhirnya terungkap. Kebohongan, pengkhianatan, dan perebutan hak waris yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi penyebab utama semua tragedi. Tanah makam yang selama ini dianggap membawa kutukan ternyata hanyalah saksi bisu dari keserakahan dan dendam manusia. Konfrontasi berakhir dengan pelaku yang akhirnya tidak dapat lagi melarikan diri. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal, hubungan keluarga yang telah hancur tidak mungkin kembali seperti semula. Dan luka yang ditinggalkan oleh masa lalu akan terus membekas dalam kehidupan Seo-ha maupun Yang Ho. Setelah konfrontasi di tanah makam, polisi akhirnya berhasil menguasai keadaan. Detektif Choi Sung-jun mengumpulkan seluruh bukti yang ditemukan di lokasi. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini membingungkan akhirnya tersusun menjadi satu cerita utuh. Rangkaian pembunuhan ternyata bukanlah peristiwa acak, melainkan bagian dari upaya panjang untuk menghapus jejak rahasia keluarga Yun. Yoon Seo-ha akhirnya mengetahui seluruh kenyataan tentang keluarganya. Ayahnya telah meninggalkan banyak luka yang tidak pernah diselesaikan. Keputusan-keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu melahirkan kebencian, rasa iri, dan dendam yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan tanah makam hanyalah pemicu yang membuat semua rahasia itu kembali muncul ke permukaan. Kim Yang Ho tidak lagi berusaha merebut tanah makam. Setelah semua kebenaran terbongkar, ia menyadari bahwa harta warisan tidak akan mampu menggantikan masa kecil dan kasih sayang yang telah dirampas darinya. Ia hanya menginginkan pengakuan sebagai bagian dari keluarga, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan selama hidupnya. Sementara itu, Detektif Sung-jun berhasil mengungkap motif di balik setiap pembunuhan. Semua korban dipilih karena mengetahui rahasia masa lalu dan dianggap dapat menghalangi tujuan pelaku. Dengan terungkapnya motif tersebut, kasus yang selama ini membingungkan akhirnya mulai menemukan titik terang. Bagi Seo-ha, kenyataan yang terungkap jauh lebih menyakitkan daripada dugaan apapun yang pernah ia bayangkan. Ia kehilangan kepercayaan kepada keluarganya sendiri dan menyadari bahwa kebohongan yang dipelihara selama bertahun-tahun mampu menghancurkan kehidupan banyak orang yang tidak bersalah. Setelah seluruh proses penyelidikan hampir selesai, polisi mulai menutup kasus satu persatu. Desa yang selama ini dipenuhi ketakutan perlahan kembali tenang, namun bayang-bayang tragedi yang terjadi di tanah makam masih meninggalkan luka mendalam bagi semua orang yang terlibat. Seo-ha berdiri sendirian di depan makam leluhurnya. Ia menyadari bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, masih ada satu keputusan penting yang harus diambil mengenai masa depan tanah warisan tersebut. Keputusan itu akan menentukan apakah keluarganya akhirnya bisa mengakhiri lingkaran dendam yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Setelah pelaku berhasil ditangkap dan seluruh rangkaian pembunuhan terungkap, proses hukum mulai berjalan. Detektif Choi Sung-jun menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan.
Kasus yang sempat membingungkan banyak pihak akhirnya dapat dijelaskan secara utuh. Mulai dari motif pembunuhan hingga hubungan para korban dengan rahasia keluarga Yoon. Yoon Seo-ha kembali mengunjungi tanah makam leluhur untuk terakhir kalinya. Tempat yang sebelumnya dipenuhi rasa takut kini justru memberinya kesempatan untuk merenungkan seluruh perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa warisan tersebut bukan sekadar sebidang tanah, melainkan simbol dari sejarah keluarganya yang dipenuhi kesalahan, penyesalan, dan penderitaan. Kim Yang-ho memilih menjauh dari Seo-ha setelah semua yang terjadi. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk memperebutkan hak warisan. Luka batin yang selama ini membentuk hidupnya tidak dapat disembuhkan hanya dengan memperoleh tanah makam. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan meninggalkan masa lalu dan mencoba menjalani hidup dengan caranya sendiri. Seo-ha kemudian mengambil keputusan besar mengenai tanah makam keluarga. Ia menolak menjadikannya sumber pertikaian baru baginya. Mempertahankan dendam hanya akan mengulang tragedi yang sama pada generasi berikutnya. Keputusan itu menjadi langkah pertama untuk memutus lingkaran kebencian yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara itu, Detektif Sung Jun menutup berkas penyelidikan dengan perasaan lega sekaligus prihatin. Kasus ini mengajarkannya bahwa kejahatan terbesar seringkali lahir bukan dari harta atau kekuasaan, melainkan dari rahasia keluarga yang disimpan terlalu lama hingga berubah menjadi kebencian. Hubungan Seo-ha dengan kehidupan lamanya juga mulai berubah. Ia berusaha meninggalkan masa lalu yang penuh tekanan, termasuk kegagalan rumah tangganya, meski luka yang dialaminya tidak mudah hilang. Ia mulai memandang masa depan dengan harapan baru. Seo-ha meninggalkan desa setelah memberikan penghormatan terakhir kepada leluhurnya. Ia percaya bahwa dengan menerima seluruh kebenaran, keluarganya akhirnya dapat terbebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun, kenangan tentang peristiwa mengerikan yang berawal dari tanah makam itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Kasus pembunuhan yang mengguncang desa akhirnya resmi ditutup. Setelah seluruh bukti diperiksa dan kesaksian para saksi dikumpulkan, polisi berhasil mengungkap bagaimana dendam, kebohongan, dan perebutan hak keluarga telah berkembang menjadi serangkaian pembunuhan. Semua pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Yoon Seo-ha kembali menjalani kehidupannya di kota. Pengalaman mengerikan yang dialaminya mengubah cara pandangnya terhadap keluarga dan masa lalu. Ia tidak lagi mengejar kehidupan yang sempurna, melainkan berusaha menerima kenyataan bahwa tidak semua luka dapat dihapus. Tetapi semua luka bisa dijadikan pelajaran untuk melangkah ke depan. Tanah makam yang menjadi pusat seluruh konflik tidak lagi dipandang sebagai kutukan. Seo-ha memutuskan untuk menjaga warisan itu sebagai bagian dari sejarah keluarganya, bukan sebagai simbol perebutan hak. Dengan keputusan tersebut, ia berharap tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang terjadi karena tanah leluhur itu. Kim Yang-ho memilih menghilang dari kehidupan Seo-ha setelah semua peristiwa yang terjadi. Ia memutuskan memulai hidup baru jauh dari desa dan meninggalkan masa lalunya. Meski hubungan mereka tidak pernah benar-benar menjadi sebuah keluarga, Seo-ha akhirnya dapat memahami luka yang selama ini dipendam oleh adik tirinya. Detektif Choi Sung Jun juga menutup penyelidikan dengan perasaan lega. Kasus ini menjadi salah satu penyelidikan paling rumit dalam kariernya karena setiap petunjuk selalu mengarah pada rahasia yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa keadilan tidak selalu mampu menghapus penderitaan, tetapi setidaknya dapat menghentikan lahirnya korban baru. Desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan perlahan kembali tenang. Warga mulai meninggalkan berbagai rumor tentang kutukan makam leluhur. Mereka akhirnya memahami bahwa sumber dari semua tragedi bukanlah kekuatan gaib, melainkan kebencian, keserakahan, dan rahasia yang dipelihara selama bertahun-tahun. Pada akhir cerita, Seo-ha berdiri seorang diri di depan makam leluhurnya untuk terakhir kalinya. Ia memberikan penghormatan kepada keluarganya, lalu meninggalkan desa tanpa menoleh lagi dengan langkah yang mantap. Ia memilih menutup babak kelam dalam hidupnya dan memulai perjalanan baru. The Bekekwit berakhir dengan pesan bahwa warisan paling berbahaya bukanlah harta benda, melainkan kebohongan dan dendam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hanya dengan mengungkap kebenaran dan berani melepaskan masa lalu, lingkaran tragedi akhirnya dapat diputus. Itulah akhir dari kisah The Bequit. Jika kalian menikmati pembahasan alur cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like,
komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan drama Korea menarik lainnya.